hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin arsalakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia yang diberikan kepada kita, baik berupa rahmat, nikmat, barokah, hidayah, inayah, sehingga kita hari ini dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang kita lazimi sebagai majelis tempat kita sharing berbagai hal-hal yang kita rangkai dengan nasihat-nasihat perjuangan. Maka marilah kita serius melaksanakan, mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita, baik dengan mensalehkan amal-amal perbuatan kita dan mensahihkan pemikiran-pemikiran kita tentang agama. Agar dengan itu semua kita lebih jernih memahami perintah-perintah Allah dan lebih luas cakrawala berpikir kita, sehingga kita tidak terjebak dalam euforia membangun kebenaran hanya sesaat, tapi bagaimana kita harus teguh menyuarakan kebenaran sampai akhir hayat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut Nabi yang setia mengikuti suri tauladannya dalam setiap aspek kehidupan beliau. Kita berharap menjadi umat yang sikoh. Kita berharap menjadi pengikut yang sabar, pengikut yang teguh menyuarakan Islam sesuai dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah teladankan kepada kita semua. Tinggal kita meniru, kemudian meneladani apa yang beliau lakukan selama ini. Dan dengan itu semua mudah-mudahan Nabi memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin arsalakumullah. Berbicara tentang realitas kehidupan, kita sudah sangat memahami, sudah gamblang dalam pandangan kacamata kita, dalam pandangan mata-mata kita, baik di media tulis, cetak, bahkan media sosial yang terkenal hari ini. Kita banyak dipertontonkan dengan hal-hal yang membuat giroh keislaman kita meningkat karena melihat perlakuan-perlakuan tidak adil kepada Islam, perlakuan-perlakuan yang tidak merata yang kita rasakan, walaupun kita mayoritas secara hitung-hitungan, kita mayoritas secara jumlah, tapi mayoritas kita tidak memberikan penekanan-penekanan kepada penguasa-penguasa yang tidak membela Islam. Tapi ini kita sadari semua karena sudah dinubuahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, nanti di akhir zaman umat Islam bagaikan sampah, bagaikan gusa isail, bagaikan sampah di tengah gelombang, di atas gelombang yang dihempaskan ke kiri dan ke kanan tanpa bisa menguatkan diri, tanpa bisa melawan, hanya bisa terombang-ambing. Bahkan sahabat bertanya, apakah saat itu nanti kondisi umat Islam dalam kondisi sedikit? Justru kondisi saat itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi mayoritas. Dan terjadi hari ini. Mayoritas kaum muslimin hari ini tidak bisa memberikan penekanan tentang eksistensi kaum muslimin. Maka ini harus kita sadari. Apalagi hari-hari ini banyak sekali kepandaian musuh-musuh Islam, kedengkian-kedengkian musuh-musuh Islam bisa berhasil memoles kebatilan seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Dan ini pun sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya kan? Orang-orang kafir akan senantiasa berusaha memadamkan cahaya-cahaya Allah, merusak syariat-syariat Allah biafwahihim, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan polesan argumentasi mereka, dengan lincahnya lisan mereka dalam opini-opini yang mereka buat. Sehingga hari ini hampir-hampir dikatakan masyarakat sudah susah membedakan mana kemaksiatan, mana kebenaran, mana kebatilan, mana kejahatan, mana kebaikan. Ya. Susah semuanya dipoles. Atau jangan-jangan kita terjebak dengan kalimat-kalimat yang dulu mungkin kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dulu ada kalimat yang waras ngalah. Hati-hati dengan jebakan ini, karena banyak kalimat-kalimat yang kita sendiri kadang-kadang dulu menjadi percaya dengan kalimat-kalimat itu. Dengan kalimat guyonan anak-anak kecil saja kita terjebak. Misalnya apa? Ya kan? Tentang binatang kancil, ya kan? Kancil suka mencuri ketimun, ya kan? Ya, dengan penggambaran bahwa kancil adalah binatang tercerdas, binatang terpandai. Tapi kenapa dihukumi dengan pencuri? Artinya di situ diselipkan sebuah pembodohan bahwa kita nggak boleh pandai, karena kalau orang pandai nanti ujungnya mencuri. Maka itulah kenapa hasil-hasil dari perguruan-perguruan tinggi, lulusan-lulusan perguruan tinggi hari ini hasilnya para koruptor, sesuai dengan lagu itu, ya kan? Karena orang yang pandai ujungnya mencuri. Sebagaimana kancil, ciri khas kancil adalah mencuri ketimun. Sama dengan hari ini. Ketika satu kalimat yang ambigu seperti ini, orang waras ngalah. Ini mengakibatkan orang-orang waras nggak berani muncul ke permukaan, atau orang-orang baik tidak berani menampakkan dirinya, tidak berani mempertontonkan kebaikannya, tidak berani mengajak kebaikan. Kenapa? Karena orang waras nggak boleh muncul, harus ngalah. Maka yang muncul ke permukaan hari ini adalah orang-orang gila. Ya, orang-orang gila yang boleh muncul. Maka kita lihat, maka hanya dengan dasar gila tidak bisa ditangkap. Hanya dasar gila tidak bisa diproses. Kita kadang-kadang terjebak bahwa kita tidak menganggap serius semua kegiatan kaum munafikin. Kita tidak pernah menganggap serius kegiatan para musyrikin dan kafirin. Bagaimana mereka sudah merencanakan tentang pembodohan masyarakat. Semenjak kekalahan mereka pada perang Salib II, ya kan, The Glory Gospel, ya kan. Di situ salah seorang komandan dari Rusia sudah mengatakan, kita nggak mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin selama para pemudanya cerdas, selama para pemudanya memiliki giroh untuk menjayakan Islam, selama para pemudanya giat untuk berlatih untuk menjaga keislaman. Maka saat itu terkenal dengan namanya Ghazwatul Fikr, perang pemikiran. Sudah dimulai sejak zaman dahulu kala sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan salah satu kemenangan para munafik, aliansi kafirin mengalahkan Turki Utsmani hanya gara-gara itu. Ya kan? Mereka berhasil merusak otak pemuda saat itu. Mereka hanya menangis, ya, mereka hanya bisa menangis ketika pacarnya meninggalkannya, ya kan? Itu dia. Maka itu tulisan saudara kita itu kan itu, ya kan? Jadilah pemuda yang berperan, jangan jadi pemuda yang baperan, yang menangis di pojokan ketika ditinggal pacarnya. Itu terjadi di Turki. Pada waktu itu sering saya ceritakan nih, tapi nggak apa-apa saya ceritakan untuk mengulang, untuk motivasi kita. Pada saat dulu para pemuda-pemuda Turki, ya kan, biasa berlatih panah, biasa berlatih pedang, biasa berlatih idat bahasa kita, ya kan, idat, mempersiapkan kekuatannya dengan maksimal. Pada saat itu ada seorang telik sandi dari Rusia atau dari Perancis saat itu berkeliling untuk melihat kondisi kaum muslimin saat itu, untuk memastikan gerakan mereka untuk menumbangkan Islam. Maka dia menemukan seorang pemuda yang sedang berlatih dengan anak panahnya. Dia memiliki 10 anak panah, 9 yang kena, 1 tidak kena, tapi dia menangis. Maka didekatilah seorang pemuda ini, kemudian ditanyakan, kenapa engkau menangis wahai rojal, wahai pemuda, kenapa engkau nangis? Bukankah sebuah keberhasilan ketika dalam 10 anak panahmu 9 yang kena, 1 yang tidak kena? Itu kan pemikiran Anda. Tapi pemikiran saya, kata anak muda ini,
Kalau saya punya 10 anak panah, 9 yang kena, 1 yang tidak kena, berarti 1 yang tidak kena itu aku sudah mati. Aku sudah terkena panah musuhku. Maka bagaimana aku bisa menjaga orang-orang di belakangku? Bagaimana aku bisa menjaga para perempuan-perempuan, ummahat-ummahat di belakangku kalau aku sebagai seorang mujahid sudah mati? Ya, maka tujuan itu harus memenangkan pertempuran. Sebagaimana kita harus berazam memenangkan setiap ujian. Itulah kenapa seorang muslim ketika berdoa kepada Allah bukan meminta diringankan ujiannya, tapi meminta kuatkan punggungnya, kuatkan tekadnya, tambah kekuatannya. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian agar aku bisa memenangkan ujian. Bukan minta diringankan. Ya Allah, ringankan ujian saya. Kapan kuatnya? Kapan kuatnya kita? Ya kan? Ketika kita hanya bisa diringankan ujian, dimudahkan urusan, kapan kita hebatnya? Ya, nahkoda yang hebat dilahirkan dari terjangan gelombang-gelombang lautan yang maha dahsyat. Ya, nahkoda hebat bukan dilahirkan oleh tenangnya ombak-ombak, enggak. Maka pemimpin yang hebat juga lahir dari setiap ujian-ujian yang menderanya. Itu dia. Maka sang telik sandi atau intelijen pada saat itu berpikir, oh belum saatnya nih kita menyerang kekhalifahan Islam, dinasti, ya kan? Kita belum saatnya karena anak-anak muda masih sibuk untuk mempersiapkan dirinya menjaga umat. Karena sudah sangat paham bahwa inna fi yaddi subbani amrul ummah wa fi aqdami hayata. Ya. Masih berazam bahwa di tangan para pemuda lah urusan Islam ini. Ya, dan di langkah-langkah kakinya dititipkan urusan umat ini. Ya. Maka dia balik dalam beberapa tahun, kemudian dia lakukan gerakannya merusak para pemuda dengan syahwat, merusak para pemuda dengan hal-hal yang meragukan, ya kan? Merusak pemuda dengan hal-hal, ya kan, westernisasi istilahnya pada saat itu, pembarat-baratan. Ya. Westernisasi budaya-budaya barat sudah mulai dibawa ke sana sini, ya kan, merusak pemuda Islam. Karena itulah salah satu dari target Yahudi Zionis, ya kan, jauhkan para pemuda dari syariat Islamnya, jauhkan pemuda Islam dari kebiasaan agamanya, jauhkan para pemuda Islam dari masjidnya. Itu salah satunya di situ. Maka berselang berapa tahun dia balik lagi melihat kondisi saat itu. Di tengah perjalanannya, di tengah penyelidikannya, dia bertemu dengan salah seorang pemuda yang sedang nangis di pojokan tadi. Ya, kemudian bertanya, "Ya anak muda, kenapa kamu menangis?" Maka dia katakan, "Aku baru saja ditinggal pacarku." Ini saatnya kita menyerang umat Islam. Maka Turki runtuh pada saat itu. Itu salah satu cerita. Ya kan? Maka itu yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim, ya kan? Allah sudah memberitahukan kepada kita tentang strategi mereka, bahwa mereka akan senantiasa berusaha memadamkan semangat juang kaum muslimin, memadamkan semangat juang para pemuda-pemuda Islam yang tidak lagi peduli tentang agamanya. Ya kan? Maka terjadilah. Maka sekarang ini banyak sekali kebatilan yang dipoles, sehingga kebatilan itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Ya tadi, jangan-jangan salah, ya kan? Jangan-jangan salah mengambil iktibar, yang waras ngalah, ya kan? Maka kalau kita berpikir tentang strategi bahwa ini kalimat ini bahaya nih. Ketika yang waras harus selalu ngalah kepada orang yang tidak waras, bagaimana mungkin kebaikan, kebenaran bisa ditegakkan? Ya memang dalam setiap pergerakan ada resikonya, dan kita harus berani mengambil resiko-resiko itu. Ya kan? La salamah min kalamin nas, nggak ada orang yang selamat dari ucapan manusia. Bahkan orang yang mati pun dikomentari oleh orang hari ini. Ya kan? Nggak puas mengomentari orang yang hidup, orang meninggal pun akan dikorek-korek kesalahannya, ya kan? Itu terjadi, jadi hati-hati. Allah sudah sangat gamblang memperingatkan kita dengan dalil-dalil, ya kan, dengan ayat-ayatnya. Walan tardau ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Ya kan? Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang orang-orang kafir Yahudi Nasrani sebelum kita ikuti mereka. Namanya mengikuti mereka, pasti kita dalam kondisi kekalahan, ya kan? Karena para pengikut-pengikut, para budak-budak itu sudah terikat semuanya.
Maka artinya mereka nggak akan pernah berhenti menjajah kita, tidak akan pernah berhenti memerangi kita sampai kita menyerah kepada mereka. Ya kan? Nah, maka itu yang kita sampaikan, penekanan kita bahwa teroris ideologi itu lebih berbahaya. Karena itu ketika sudah ideologi rusak, kita nggak punya spirit lagi, kita nggak punya motivasi juang, kita akan kehilangan orientasi juang. Padahal Dr. Aid Al-Qarni menyatakan dalam tulisannya, berjuanglah kalian, niscaya semua masalah kalian akan selesai. Ya kan? Berjuang untuk membela Islam, maka masalah kita selesai. Ayatnya jelas dalam Quran surat Al-Ankabut. Coba buka Hurdianto, Al-Ankabut ayat terakhir itu. Ya kan? Ayat terakhir. Nah, coba dibuka, ya kan? Walladzina jahadu fina. Sudah ketemu? Coba dibaca. Awan baca. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama kami dengan segala penderitaan, niscaya akan kami bukakan jalan-jalan keluar dari kesulitan mereka. Sungguh Allah selalu beserta orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan baik. Tuh, sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya, berjuanglah niscaya masalahmu selesai. Ya kan? Berjuang, perjuangkan agama ini, Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum dalam ayat yang lain. Siapa yang membantu, menolong agama Allah, menjayakan agama Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barang siapa yang berjuangkan agama kami, kata Allah, dengan susah payah, dengan segala penderitaannya, dia sabar dengan penderitaan, dengan ujian yang ditimpakannya, ya, sabar dengan ejekan musuhnya, sabar dengan cemoohan lawannya, sabar dengan penindasan sampai dia memenangkan pertempuran. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan, ya. Jadi solusi dalam setiap kekalutan kita hari ini berjuang, ya, maka selesai. Maka lalu apa yang harus kita lakukan di tengah carut marut kondisi hari ini? Ya, Allah memberikan solusinya dalam Quran surat Ali Imran. Buka Ali Imran ayat 104. Ya, Ali Imran 104. Wal takum minkum Wahai kaum mukmin, hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka yang melakukan amal kebaikan itu adalah orang-orang yang beruntung di akhirat. Tuh, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wahai kaum mukmin, hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, atau untuk melaksanakan kebaikan. Kita mengambil peran di sini. Ya, maka kalau sudah kita berazam untuk menyambut seruan Allah, menjadi para penyeru-penyeru kebaikan, ya harus siap resiko dong, ya kan? Minimal resiko kita adalah dicela oleh orang yang nggak mengerti tentang perjuangan. Nah, itu dia, ya kan? Ya, jangan khawatir dengan celaan orang yang mencela. Sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang maksum, Rasul yang paling dicintai oleh Allah, juga dicela oleh manusia. Jadi santai aja, ya kan? Ya, para pendahulu kita sudah mencontohkannya. Tapi dengan celaan bukan membuat mereka berbelok dari jalan kebaikan, nggak berbelok terus. Karena bagi seorang yang beriman kepada Allah, ujian itu tanda cinta. Idza ahabballahu qauman, kata Rasul, idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah uji. Jadi cinta itu, ujian itu tanda cinta.
Ya. Kalau Allah sudah nggak berikan ujian, terbukti kata Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Ketika seseorang sudah disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya, itu tanda Allah nggak peduli kepadanya. Nah, kalau kita dibiarkan tanpa ujian, hati-hati, Allah mungkin berpaling dari kita, bosan lihat kita, ini orang ini tidak pernah menyuarakan kebaikan. Mungkin bisa seperti itu. Itu dia. Ya. Maka kita mengambil peran di sini, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, kata para ilmuwan, kebaikan itu adalah kebenaran objektif. Kebenaran yang tidak terpengaruhi oleh dugaan dan sangkaan. Jadi kebaikan itu bukan persangkaan manusia. Dugaan itu bukan, ya. Kebaikan itu senantiasa garis lurusnya sesuai nggak dengan Islam, sesuai nggak dengan Al-Quran, gitu, ya kan? Bukan Anda yang menyimpulkan ini kebaikan, tapi syariat Islam yang menandakan bahwa ini kebaikan. Al-haqqu min rabbika. Ya. Kebenaran itu murni mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Lalu apa yang perlu kita rekomendasikan dalam hal ini? Bagaimana menghadapi kondisi saat ini yang carut marut, yang masyarakat sudah mulai kehilangan orientasinya, masyarakat sudah bingung membagi, memilah, memilih mana sebenarnya kebaikan itu karena sudah dipoles dengan kebatilan, ya kan? Ya memang mengambil peran di situ. Rasul juga sudah mengingatkan kita, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit. Pahit itu artinya apa? Banyak ujiannya. Jadi sampaikan kebenaran walaupun banyak tantangannya, sampaikan kebenaran walaupun banyak ujiannya. Ya, kadang-kadang ujiannya kita harus bertengkar dengan keluarga kita. Dicontohkan juga oleh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pamannya, ya kan? Ya, bahkan para sahabat harus berhadapan dengan keluarganya di medan pertempuran. Ya. Kadang-kadang imam-imam mazhab pun, ya kan, mencontohkan mereka harus rela di penjara, dipasung, ya kan? Ya. Dan semua contoh-contoh itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berbelok dari kebenaran. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 105. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Benar nah ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai kaum mukmin, peliharalah diri kalian dengan baik. Orang yang sesat tidak akan merugikan kalian. Jika kalian sudah mendapatkan hidayah, kelak kalian akan kembali kepada Allah. Lalu di akhirat kelak Allah akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di dunia. Tuh, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Ya, tugas kita menjaga diri kita. Menjaga diri dari apa? Kemaksiatan, dari kejahatan, dari kebatilan, kejahatan pikiran, kejahatan tindakan, kejahatan lisan, kejahatan pendengar, semuanya kita jaga diri kita. Ya. Sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umur ini, ya kan, adalah amanah. Umur yang Allah berikan kepada kita ini amanah. Dan nanti amanah ini akan diminta kembali oleh sang pemberi amanah. Siapa? Allah. Ya. Allah akan menanyai umur Anda untuk apa? Umur yang diberikan oleh Allah sedemikian panjangnya untuk apa? Apakah engkau gunakan untuk membela agama Allah atau menyia-nyiakan itu? Karena memang kita sudah divonis mati. Maka kita bukan lagi menunggu kematian, tapi menyiapkan kematian. Kita menyiapkan kematian. Karena kematian tidak mengenal Anda sudah nikah apa belum. Kematian tidak menanyakan Anda tua atau muda. Bahkan anak bayi pun bisa mati, ya kan? Karena sudah tercapai ajalnya. Ada beberapa hal di sini yang harus menjadi catatan kita bagaimana
kita bisa memenangkan pertarungan-pertarungan ini, pertarungan melawan kebatilan, pertarungan melawan kejahatan. Yang pertama, diperlukan strategi besar dan blueprint yang jelas. Strategi yang besar. Kita harus memiliki strategi global. Bukan strategi sesaat, tidak. Kita harus memiliki strategi yang jelas bagaimana memenangkan pertarungan ini. Pertarungan abadi antara kebatilan dan kebaikan. Ya. Pertarungan ini abadi. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Ya kan? Jihad itu abadi sampai hari kiamat. Maka pertarungan ini abadi sampai kita mati. Ya kan? Bahkan ketika mati pun ada orang yang meneruskan perjuangan ini. Maka usia perjuangan lebih panjang daripada usia kita. Dan jangan sampai kita nggak masuk dalam barisan kafilah para pejuang. Rugi kita. Karena perjuangannya sudah dimulai bukan oleh kita. Sudah dimulai oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan mereka memastikan diri mereka agar gugur di dalam melaksanakan perjuangan. Maka doa mereka yang kita ikuti sampai hari ini coba. Allahumma amitna minas suhada. Itu senantiasa dari lisan kita. Ya Allah, anugerahkanlah kami kematian syahid. Walaupun mungkin kematian kita dalam pembaringan kita, tapi nilainya seperti nilai syahid. Sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang dia menangis tersegu-segu, ya kan? Karena dia mati di atas ranjangnya. Padahal ketika para sahabat memandikan jasadnya, ditemukan tidak ada 1 senti pun yang tidak kena dari tombak musuh. Dan tidak ada dari belakang. Artinya beliau tidak pernah membelakangi musuhnya. Tapi Allah anugerahkan, karuniakan dia meninggal syahid di atas pembaringannya. Kita hanya bisa mengambil iktibar hikmah dari situ. Ya, Allah mengajarkan kepada kita, yang penting kita serius memperjuangkan agama Allah, insya Allah kematian syahid pun bisa kita capai. Itu salah satu hikmahnya. Dan hikmah yang kedua, mungkin Allah ingin menjaga pejuangnya yang bernama Saifullah al-Maslul, ya kan? Pedang Allah yang terhunus ini. Agar tidak ada orang-orang kafir yang berbangga bisa membunuh sang Khalid. Ya, Allah menjaga. Ya, biar orang-orang kafir tidak lagi berkata, saya yang bisa membunuh Khalid. Sebagaimana keangkuhan Heraklius atau Hercules dalam kisah Romawi, ternyata yang membunuh Hercules adalah Khalid bin Walid. Padahal Hercules dikatakan tidak bisa mati oleh siapapun, ya kan? Itu hikmahnya. Sebagaimana Umar diberikan pemahaman basyirah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memecat Khalid. Ya, aku tidak ingin Khalid dipuja-puja. Sehingga orang mulai melupakan pertolongan Allah. Dianggapnya setiap kemenangan itu dihasilkan oleh Khalid. Padahal kemenangan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Orang-orang pendahulu kita sangat cerdas. Orang-orang pendahulu kita sangat brilian. Bisa mengambil hikmah, bisa mengambil iktibar dari setiap perjalanan-perjalanan. Lah kita gampang baperan, ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang kita mau, baperan, ya kan? Ya, maju dong, ya kan? Yang pertama itu, ya kan, diperlukan strategi yang besar, maka perlu duduk bareng, ya kan? Perlu kita duduk bersama seluruh para pejuang untuk membicarakan tentang hal ini. Kita harus punya sebagaimana dalam hadis dikatakan al-mu'min, ya, orang mukmin dengan mukmin yang lain kalbunyanul wahid. Yasuddu ba'duhum ba'dha. Seorang Islam dengan Islam lainnya, seorang Muslim dengan Muslim lainnya harus seperti bangunan. Yang setiap bangunan itu saling menguatkan, tuh dia. Maka saya bilang, ya kan, kalau dulu kita mengatakan menyatukan perbedaan, sekarang kita lebih istimewakan. Apa dia? Bersatu dalam perbedaan. Karena kalau menyatukan perbedaan itu agak berat. Harus kita potong-potong dulu, ya kan? Tapi kalau bersatu dalam perbedaan, nggak perlu kita hilangkan yang lainnya, bisa menjadi sebuah bangunan yang indah. Itu gunanya sinergi. Ketika kita memahami kita banyak berbeda, ada perbedaan sifat, ada perbedaan kebudayaan, ada perbedaan ini dan itu, tapi kita memiliki visi yang sama untuk memenangkan Islam, maka perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita bisa kita sinergikan. Ya, ada yang ahli panah, ada yang ahli pedang, ada ahli kuda, ada ahli ekonomi, ada ahli masak, ada ahli pengobatan, ya, bahkan ada ahli
membuat tenda, semuanya kita butuhkan. Sinergi. Ya. Bayangkan kalau semua pasukan hanya pemanah saja. Bagaimana kalau kita berkelahi dengan pedang? Nah, kan? Nggak bisa. Atau semuanya prajurit, nggak ada yang bisa masak. Susah juga, ya kan? Atau semuanya prajurit, nggak ada yang bisa dirikan tenda. Ya habis waktu kita hanya dirikan tenda. Sebagaimana banyak di antara kita ini, ya kan, dirikan tenda dum aja bisa berjam-jam. Padahal kalau orang yang ngerti dirikan tenda, nggak sampai semenit jadi itu tenda. Nah itu pentingnya kita berbagi peran. Maka perbedaan-perbedaan di antara kita jangan diperuncingkan. Justru perbedaan-perbedaan di antara kita menjadi istimewa-istimewa. Kenapa? Dipakai sesuai tempatnya. Ya. Dan di dalam medan jihad semuanya sama nilainya. Yang punya keahlian baca Quran, ya baca Quran lah. Ya kan? Biar didengarkan bacaan sama yang lain. Anda bayangkan kalau yang ahli Quran jadi imam sholat, sejam kita sholat nggak terasa. Tapi kalau bukan yang ahli Quran, pusing kita dengarnya kadang-kadang. Nggak sesuai tajwidnya segala macam itu. Hanya sekedar ahli Quran saja. Tapi ketika dia ahli dalam Qurannya, Masya Allah. Ya kan? Sejam aja kita berdiri nggak terasa. Nah maka perbedaan-perbedaan yang kita miliki, peran sekecil apapun jangan dianggap kecil. Karena semua peran di dalam medan jihad itu penting. Itu dia ya. Yang kedua, penguatan semangat atau orientasi perjuangan. Harus ada ini. Jangan sampai antum nggak memiliki orientasi atau tujuan perjuangan. Karena tujuan inilah yang membuat kita tetap dalam barisan. Karena tujuan inilah yang membuat kita tetap dalam pasukan. Karena tujuan yang sama ini yang membuat kita patuh pada pimpinan. Kalau sudah nggak memiliki orientasi perjuangan, kita nggak loyal, kita nggak militan, kita nggak solid. Karena apa? Rusak orientasi perjuangannya. Ya kan? Itu dia. Maka penting bagi kita untuk membangun itu semua ya. Sebagaimana di Majelis Mujahidin yang selalu diingatkan, orientasi perjuangan kita adalah tatbiqus syariah di Indonesia. Nah itu dia. Yang ketika ini masih menancap dalam hati seluruh pejuang, maka kita masih bisa bareng, ya kan? Tapi kalau sudah rusak, ya sudah akan mencari alasan-alasan untuk menyingkir dari pasukan. Jadi penguatan semangat ini penting. Maka kita butuh kehadiran orang-orang tua kita. Contoh di sini ada Haji Hamid, nanti ada Haji Parjono, ada Ustadz Hamzah, ya kan? Masya Allah. Dia akan memberikan kita motivasi-motivasi karena sudah banyak yang mereka lalui. Untuk sampai tahap umur seperti Haji Hamid yang 100 lebih ini, sudah banyak perjalanan yang beliau lakukan dan beliau bertahan dalam usia ini. Itu yang penting bagi kita ini. Kita masih sepotong usianya dibandingkan beliau. Ya kan? Bisa nggak menjaga ritme perjuangan sampai seusia ini? Maka kehadiran beliau sangat kita butuhkan. Maka kita taruh dalam dewan-dewan pertimbangan laskar. Maka motivasi ini penting. Kemudian kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya tidak dilakukan secara sporadis yang hanya menempatkan satu aspek saja, tapi harus berpikir untuk melaksanakannya secara sistematis dan berkesinambungan. Tuh, proyek amar ma'ruf kita ini harus punya strategi. Jangan baru dengar sana geruduk gitu ya. Jangan baru dengar di sana ada kejahatan langsung geruduk sehingga mengakibatkan ketidaklanggengan perjalanan dakwah kita. Harus butuh strategi yang jelas. Sudah diingatkan kita oleh Ali radhiyallahu anhu, ya kan, sahabat Nabi yang juga menantu Nabi, yang dijuluki pusat keilmuan, ya kan. Beliau katakan al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizam. Ya. Kebaikan yang tanpa strategi yang jelas, strategi yang kuat atau terorganisir dengan rapi akan dikalahkan oleh kejahatan yang tersusun dengan rapi. Nah itu dia, harus rapi semuanya. Itulah kita butuh program-program, kita butuh staf-staf. Maka di dalam kelas sekarang sudah banyak itu kita bagi tugas. Tinggal semua bagian aja serius untuk menggarap bagiannya. Ada bagian pintal yang mengurus tentang aspek orientasi perjuangan atau mental perjuangan. Ada staf personil yang khusus memikirkan bagaimana cara agar fisik-fisik para laskarnya ini ulet, ya, cekatan, ya kan. Tidak hanya kuat, ya kan. Tidak hanya kuat, tapi harus tubuh yang ulet. Ya. Kalau hanya kuat gampang dipatahkan. Dia ketemu dengan yang lebih kuat dia bisa patah. Tapi kalau ulet, ya dia bisa lentur sana sini, ya kan. Bisa ngelewat sana sini, ya kan. Tetap bisa memenangkan eta. Yang cekatan, karena kita butuh orang-orang yang cekatan.
Kemudian paling tidak yang keempat, poin yang keempat, digalakkan majelis-majelis keilmuan yang membahas tentang perjuangan. Ya. Karena dengan banyaknya orientasi atau pengajian yang berbicara tentang kejayaan Islam, paling tidak otak kita berpikir tentang kejayaan Islam. Karena otak kita ini harus kita isi dengan itu. Kalau otak kita hanya isi dengan kegiatan duniawian, ya otak kita isinya itu. Makanya yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sahib, ya kan. Seseorang itu tergantung temannya, itu benar. Maka kita harus pandai mencari teman-teman duduk kita, teman-teman ngobrol kita, teman-teman ngopi kita harus jelas. Ya, kalau nggak jelas teman-teman ngopi kita, nanti kita bisa ikut, ya kan. Atau kalau bisa kita menjadi penentu obrolan, gitu kan. Maka antum-antum ini kalau bisa menjadi penentu obrolan, ya. Jadi siapapun teman antum ngobrol, arahnya jelas karena antum leadernya, antum pemimpinnya, gitu kan. Nah itu dia. Nah salah satu dari ini kita akan mencetak pemimpin-pemimpin yang profesional. Nah itu dia. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan malam hari ini. Nasihat perjuangan tentang pentingnya kita memiliki peran-peran penting dalam kebaikan. Pentingnya kita mengerti kondisi hari ini, bahwa pertempuran itu belum usai dan sudah dimulai dari dulu, ya kan. Sebagaimana belajar nggak pernah selesai. Kalau sekolah bisa selesai, ya sekolah bisa selesai, tamat SD, tamat SMP selesai, tapi belajar nggak bisa selesai. Sampai mati kita belajar. Begitu juga perjuangan. Perjuangan nggak akan selesai sampai kita mati, nggak selesai, ya. Kita mati pun ada yang meneruskan perjuangan. Peran kita bisa selesai dengan kematian kita, tapi perjuangan ini terus berlanjut. Itulah kenapa penting kita menyiapkan generasi, ya ikhwan. Maka antum-antum yang memiliki keturunan, antum-antum yang memiliki anak, atau antum yang memiliki asuhan-asuhan, jadikan kadar-kadar perjuangan pelanjut perjuangan kita. Jangan sampai perjuangan ini putus di kita, berdosa kita dengan pendahulu kita. Ya, perjuangan ini harus terus abadi. Karena umur perjuangan lebih panjang daripada usia kita. Dan perjuangan akan terus berlanjut walaupun kita sudah mati. Itu dia. Yang paling penting adalah tentukan posisi kita dalam batas-batas perjuangan kita. Jadi fokus di situ. Insyaallah wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair, itu menjadi pegangan kita. Hendaknya ada seseorang yang berperan menjadi penyeru-penyeru kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.